Republik ini sedang dioperasi. Di dunia politik modern, pengalihan isu bukan hal baru. Ia adalah bagian dari strategi komunikasi kekuasaan. Dalam kondisi tertentu, pengalihan isu bahkan dianggap penting bagi stabilitas negara. Tapi jika digunakan tanpa batas etik, ia berubah menjadi senjata untuk menipu rakyat. Maka pertanyaannya bukan lagi, apakah pengalihan isu itu ada? Melainkan, untuk siapa ia digunakan? Dan siapa yang paling dirugikan? Dalam situasi genting misalnya, saat terjadi konflik sosial atau ketegangan politik yang bisa meledak, pengalihan isu dapat menjadi alat untuk mengendalikan kepanikan, memberi ruang bagi negara untuk bekerja di balik layar tanpa tekanan massa. Namun, di banyak negara, terutama dalam sistem yang oligarkis atau koruptif, pengalihan isu justru digunakan bukan untuk menyelamatkan negara, melainkan untuk menyelamatkan wajah seorang penguasa dan kepentingan elit. Rakyat bukan ditenangkan, melainkan dibodohi. Isu-isu besar yang menyangkut masa depan bangsa, korupsi raksasa, kejahatan negara, pelanggaran hukum, bahkan manipulasi kekuasaan dihilangkan dari pusat perhatian publik dengan cara menciptakan isu baru. Seperti konflik daerah atau provokasi simbolik, semuanya dikemas dramatis dan emosional agar rakyat terseret dalam keributan yang tak penting. Inilah sisi gelap dari pengalihan isu. Ia bisa membuat rakyat sibuk berteriak tanpa sadar bahwa kekuasaan sedang mencuri dari belakang. Apakah kita sedang mengalaminya? Ya, mari jujur, di saat publik mulai menyoroti skandal ijazah palsu, pembongkaran narkoba, ancaman pemakzulan, dan warisan beban ekonomi dari rezim sebelumnya, muncul isu lain yang mendadak mengisi ruang media. Kisruh Aceh, ribut adat dan wilayah. Tiba-tiba, semua orang lupa substansi. Maka, sebagai rakyat, kita harus bertanya, apakah kita hanya akan jadi penonton dari permainan ini? Jawabannya, tidak. Justru di tengah pola ini, peran rakyat menjadi sangat krusial. Pertama, latih kesadaran politik. Kita harus belajar mengenali pola. Jangan langsung reaktif terhadap isu yang tiba-tiba viral. Kedua, kawal isu substansial secara kolektif. Gunakan media sosial, forum publik, dan komunitas untuk terus membicarakan isu besar meski media sudah tak lagi memberitakannya. Ketiga, jangan tertarik pada provokasi emosional, konflik horizontal, isu adat, agama, atau identitas sering dijadikan alat pengalihan. Lawan itu dengan rasionalitas. Jangan terjebak. Keempat, gunakan suara untuk mendorong transparansi. Desak lembaga penegak hukum. Desak keterbukaan data. Kelima, bangun gerakan literasi politik di akar rumput. Buat ruang diskusi. Edukasi masyarakat. Sampaikan bahwa yang terlihat bukan selalu yang sebenarnya terjadi. Pengalihan isu memang bisa menjadi strategi negara. Tapi ketika terlalu sering digunakan, ia bukan lagi alat komunikasi, melainkan bentuk pembusukan demokrasi. Jangan biarkan kita diseret seperti domba ke dalam kebisingan palsu. Jika kita sadar, kita bisa melawan. Jika kita bersatu, kita bisa menghentikan permainan ini.